Perang Kedondong Cirebon, perang terlama dalam sejarah bangsa Indonesia. Perang ini hampir terjadi selama 20 tahun lamanya. Bahkan perang ini terjadi 17 tahun sebelum Perang Diponegoro dan Perang Jawa pecah. Namun, perang yang begitu lama ini telah hilang dari catatan sejarah nasional. Bahkan, pelajaran sejarah di sekolah-sekolah jarang sekali membahas Perang Kedondong Cirebon. Saat pemerintahan kolonial Belanda menetapkan pajak dengan nilai yang tinggi kepada rakyat, tentu kebijakan ini sangat membebankan rakyat yang kala itu hidup dalam kemiskinan dan serba sulit. Karena kebijakan itu pula, rakyat mulai melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda mendapat dukungan dari Pangeran Suryanegara yang merupakan putra mahkota Sultan Hanoman IV. Pangeran Suryanegara menolak tunduk terhadap Belanda dan lebih memilih untuk keluar dari keraton dan bergabung bersama rakyat melawan Belanda. Belanda mengalami kekalahan perang yang sangat besar, bukan saja kehilangan ribuan nyawa prajuritnya, akan tetapi juga kerugian sebesar 150.000 gulden untuk mendanai Perang Kedondong ini. Pada keadaan putus asa menghadapi perlawanan rakyat di bawah pimpinan Pangeran Suryanegara, Belanda pun meminta tambahan pasukan. Bukan hanya itu, Belanda pun meminta bantuan dari pasukan Portugis yang berada di Malaka guna membantu mereka dalam meredam perlawanan rakyat Cirebon. Kedatangan 6 kapal perang Portugis yang mengangkut bala bantuan pasukan Belanda di pelabuhan Muara Jati tidak membuat nyali rakyat menjadi ciut. Perlawanan mereka semakin menjadi. Pasalnya, pertempuran besar-besaran terjadi di Desa Kedondong, Kecamatan Susukan. Bahkan, dalam pertempuran tersebut, ribuan nyawa melayang, baik dari pihak rakyat maupun Belanda. Setelah menjalani pertempuran Perang Kedondong selama 20 tahun, dari tahun 1753 hingga 1773, akhirnya Belanda sadar bahwa mereka tidak bisa menghadapi perlawanan rakyat secara frontal. Bahkan, pihak Belanda mencari cara untuk melumpuhkan semangat perlawanan rakyat. Salah satu cara adalah menangkap Pangeran Kanoman. Karena di bawah kepemimpinan sang pangeran, semangat perlawanan rakyat semakin berkobar. Pada akhirnya, dengan segala tipu dayanya yang licik, Belanda dapat menangkap Pangeran Kanoman tersebut. Belanda juga segera menahannya di Batavia dan kemudian mengasingkannya di Benteng Victoria Ambon. Meski perang tersebut tidak tercatat dalam sejarah nasional, namun bukan berarti kita menghilangkan jasa para pahlawan yang telah rela membela tanah air. Dalam sejarah yang dipelajari, hampir tidak semua membahas tentang Perang Kedondong ini. Padahal, waktu lamanya perang merupakan perlawanan yang lama di sejarah perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Pertempuran Kedondong sebagai bukti bahwa Indonesia tidak mau dijajah oleh siapapun sampai titik darah penghabisan demi kemerdekaan tanah Cirebon dari penjajahan Belanda.